tuh, lihat tuh. Apaan tuh? Jargon yang tadi itu sangat viral di tahun 90-an loh oleh seorang aktor yang namanya Jaja Mihardja. Apa yang akan kita bahas kali ini ada hubungannya dengan jargon tadi. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, tolong bantu share juga ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut dan tonton sampai habis ya. Halo semuanya, hari ini saya ingin mengajak kalian merenungkan sebuah hal yang cukup mendasar, filosofis, dan sangat dekat dengan hidup kita. Tapi seringkali tidak kita sadari dan kita kurang peduli. Bahasa kerennya take it for granted. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu, apa yang membuat kita yakin bahwa yang kita tahu itu sesuatu yang benar-benar benar. Pertanyaan ini bukan cuma penting bagi ilmuwan atau filsuf, tapi juga untuk kita semua. Karena setiap hari kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita pikir kita tahu. Dan apa yang kita pikir kita tahu itu benar-benar benar. Dalam dunia filsafat, pertanyaan tentang pengetahuan ini disebut dengan istilah epistemologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau kajian atau teori. Jadi epistemologi adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan. Apa sebenarnya pengetahuan itu, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan bagaimana kita bisa yakin bahwa pengetahuan yang kita peroleh itu benar-benar benar. Sejak zaman Yunani kuno, kira-kira di abad keempat sebelum Masehi, para filsuf sudah gelisah dengan hal ini. Sokrates misalnya, dikenal dengan metode bertanyanya yang membuat orang berpikir ulang tentang apa yang mereka anggap sudah pasti benar. Misalnya gini, si A, dia berkata, B, dia teman saya tuh orangnya baik banget loh. Lalu B menjawab dengan bertanya, emangnya menurut kamu baik itu apa sih? Lalu A jawab lagi, ya suka bantu orang lah. Lalu B bertanya, kalau dia bantu orang tapi nuntut balasan masih baik nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan Sokratik sederhana tadi menolong seseorang untuk mengetahui apa yang berada di balik sebuah kata yang dia gunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Tujuannya supaya bisa mendapatkan kejelasan tentang definisi yang dia maksudkan. Nah, ada juga Plato nih, muridnya Sokrates. Dia berpikir bahwa pengetahuan sejati itu bukan berasal dari dunia fisik yang bisa berubah-ubah, tetapi dari dunia ide yang menetap. Ada lagi Aristoteles kemudian memberikan pendekatan yang lebih empiris dengan menekankan pentingnya pengamatan dan logika. Ketika masuk ke zaman modern, pertanyaan tentang pengetahuan menjadi semakin serius. René Descartes, seorang filsuf, menyatakan kalimat terkenalnya, "Aku berpikir, maka aku ada." Nah, ini bisa dia simpulkan setelah ia berpikir mengenai keraguannya pada pengetahuannya sendiri. Kira-kira keraguannya seperti begini nih. Wah, jangan-jangan yang saya lihat dan rasakan ini cuma ilusi belaka. Wah, jangan-jangan pengetahuan mereka tentang saya itu salah. Wah, jangan-jangan aku sebenarnya tidak ada. Tapi ya, satu hal yang tidak bisa ia ragukan adalah fakta bahwa ia sedang meragukan atau memikirkan ini semua. Nah, kalau aku sedang berpikir, apa aku ada? Ya pastilah ada. Jadi, aku yang sedang berpikir kan. Nah, dengan pemikiran ini, maka ia sudah membangun sebuah dasar pengetahuan yang benar-benar nggak bisa diragukan lagi. Tapi, kenapa kita sekarang harus peduli dengan epistemologi? Jawabannya sederhana aja. Gini, karena kita hidup di zaman informasi yang sangat padat dan bising, bahkan kadang-kadang membingungkan, kita dibanjiri oleh berita, opini, hoax, dan konten-konten viral. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa tersesat di antara apa yang benar dan apa yang kelihatannya benar.
Nah, epistemologi membantu kita memilah mana yang sekedar percaya, mana yang sekedar kita cuma tahu aja, mana yang opini, mana yang fakta, mana yang layak untuk diyakini, dan mana yang sebaiknya kita tolak. Secara umum, dalam epistemologi, pengetahuan itu seringkali didefinisikan sebagai justified true belief atau kepercayaan yang benar dan memiliki alasan. Artinya, untuk bisa disebut sebagai pengetahuan, kita harus memiliki setidaknya 3 hal. Pertama, kita percaya pada sesuatu. Dua, apa yang kita percaya itu memang benar-benar benar. Dan ketiga, kita punya alasan yang masuk akal untuk mempercayainya. Make sense gitu loh. Karenanya perlu ada beberapa pengujian dari apa yang kita percaya sebagai kebenaran itu. Gini misalnya, kalau saya percaya bahwa teman saya akan datang tepat waktu. Nah, pengetahuan itu saya dapat dari mana? Nah, pengetahuan tentang kebenaran bahwa teman saya itu seorang yang tepat waktu perlu diuji. Apa alasan saya percaya hal itu? Jika misalnya saya percaya karena saya sebelumnya bermimpi bahwa teman saya itu datang tepat waktu, tentu saja itu bukan pengetahuan dong. Tapi jika saya percaya karena saya tahu dia orang yang sangat disiplin, ditambah lagi saya lihat dia sedang dalam perjalanan melalui GPS, maka saya punya dasar yang bisa dibenarkan untuk percaya. Jadi kepercayaan kita tentang pengetahuan yang kita terima sebagai kebenaran itu ya memang perlu diuji. Bagaimana epistemologi itu bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya jawabannya sangat banyak lah. Dalam pendidikan, epistemologi membantu guru dan murid memahami bahwa belajar bukan hanya soal menghafal, tapi juga memahami apa kebenaran di balik setiap hal yang dipelajari. Dalam dunia media, misalnya, epistemologi mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya pada apa yang kita baca, tonton, dengar, tapi kita bertanya, dari mana nih sumbernya? Apa bisa dipercaya? Demikian juga dalam hal keimanan. Epistemologi mengajak kita merefleksikan, apakah saya percaya hanya karena diwariskan dari orang tua, apakah karena kebanyakan teman atau anggota keluarga saya menganut kepercayaan yang sama, atau saya punya alasan mendasar yang make sense, yang masuk akal untuk memang percaya hal tersebut. Bahkan dalam hubungan sehari-hari pun epistemologi penting. Ketika kamu menceritakan gebetan kamu atau kekasih kamu, katakanlah saya tahu dia peduli. Pertanyaannya adalah, dari mana kamu tahu? Apakah ada bukti atau tanda yang bisa dibenarkan? Dan apakah bukti dan tanda itu cukup dan sah atau hanya emosional belaka? Nah, karena itu belajar epistemologi adalah belajar menjadi manusia yang sadar dan kritis. Kita tidak hanya menjalani hidup, tapi juga memahami bagaimana kita menjalani hidup. Akhir kata, epistemologi bukan hanya untuk para pemikir atau profesor, tapi juga ini merupakan sebuah alat untuk siapa saja yang ingin hidup dengan kesadaran, ketelitian, dan kebijaksanaan. Karena dalam dunia yang penuh suara dan bising ini, yang paling penting bukan hanya bicara, tapi tahu kapan harus mempercayai sesuatu dan kapan harus mempertanyakan kebenarannya. Apakah kamu percaya pengetahuan kamu tentang satu hal sudah benar-benar benar? Terima kasih ya sudah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.